Ulangi salamnya ya Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya siapa? Rahmi. Ya, Bu. Oke, silahkan Rahmi disiapkan. Di tempat duduk siap. Hormat. Tegap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Salbi albi ala dinika wa ala ta'atika subhanakal inni kuntum minaz zalimin. Amin. Alhamdulillah. Oke, ada yang kita lanjutkan tadarus ya. Silahkan dilanjutkan tadarusnya Rahmi. Ayat pendek aja baca satu ya, karena waktu kita sedikit. Ayat pendek aja apa yang hafal lah Rahmi? Oke, silahkan dilanjutkan. Ada yang lain yang bisa? Surat pendek. Surat At-Tin hafal Rahmi? Rahmi? Itu kau deh. Kau lupa baca. Surat Al-Ikhlas, Bu. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, bagus. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arini, Rania, Keke. Keke mana? Keras suaranya Keke. Rahmi, Hebo. Salsa, Hadir. Prita, Hadir. Siva, Hadir. Dila. Hadir. Berarti hadir semua ya Nanda? Bapak, ya, Bu. Oke. Ibu ingin sebelum memulai pembelajaran ini silahkan dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Kalau ada sampah silahkan diambil. Tidak ada yang duduknya terlalu dekat ya, nanti terlalu dekat itu ngobrol itu. Ya, kalau ada sampah silahkan diambil. Oke Ananda, apa kabar Ananda hari ini? Baik. Kok lemas ya? Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, udah makan ya? Bu. Nah, kalau belum makan nanti habis jam pelajaran Ibu kan istirahat. Makan dulu ya. Ya. Oke. Sebelumnya Ibu ingin mengulas sedikit pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang tahu apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, berarti tidak ada yang belajar di rumah ya? Ya. Nggak ada yang ingat? Ya. Nah, jadi pembelajaran kita minggu lalu yaitu tentang pola hidup sederhana. Jadi Ananda, kita itu harus bersikap sederhana. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh kita terlalu boros, tetapi kita harus bersikap sederhana. Nah, minggu kemarin ada ayat yang menjelaskan tentang pola hidup sederhana. Ada yang tahu surat apa?
Ya, Al-Ma'un. Bagus ya Rania, berarti ada Rania membaca di rumah ya. Materi minggu lalu yaitu tentang pola hidup sederhana yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un. Ada yang bisa membantu ibu satu orang untuk membaca surat Al-Ma'un? Ayo silahkan. Salsa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Salsa udah hafal. Yang lain-lainnya gimana? Ini udah hafal Quran surat Al-Ma'un? Ya. Nah, jadi dihafal ya Nanda, tidak hanya kita mempelajarinya, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus bersikap sederhana. Oke, materi kita, kalau minggu kemarin kita belajar tentang pola hidup sederhana, kalau sekarang kita membahas tentang Musyawarah. tentang musyawarah. Jadi semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Jadi di sini kita akan membahas tentang musyawarah. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Oke, materi hari ini yaitu tentang musyawarah. Tujuan pembelajaran kita, Ananda bisa mengetahui apa pengertian dari musyawarah. Yang kedua, dalil tentang musyawarah. Di sini kita akan membahas Quran surat Ali Imran. Ayat? 3. Quran surat Ali Imran ayat berapa Nanda? 159. 159. Kemarin minggu depan Ibu udah perintahkan baca dulu buku ya Nanda sebelum masuk pembelajaran minggu depan. Ada dibaca? Ya. Ananda bisa mengetahui dalil tentang musyawarah ini yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang selanjutnya yaitu terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 159 serta penjelasannya. Bisa ya Nanda? Bisa. Oke, sebelumnya di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Oke, sini Ibu ada gambar. Ada dari anak-anak Ibu yang tahu ini gambar apa? Ya, silahkan Prita. Orang bermusyawarah. Ya, orang bermusyawarah. Nia. Ada lagi? Ya, orang berkumpul, orang berdiskusi. Ada lagi, bagus ya? Orang yang sedang berkelompok. Ada lagi, bagus. Ada lagi? Sedang berkumpul. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi ini adalah gambar orang yang sedang berkumpul. Nah, jadi dari sini Ananda, ada yang tahu Ananda apa hubungannya dengan musyawarah ini? Ada? Oke, kalau tidak ada Ibu jelaskan ya. Nah, jadi di sini adalah orang yang sedang berkumpul atau orang yang sedang bermusyawarah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara bersama-sama. Nah, dari ini ada yang tahu apa itu pengertian musyawarah? Pengertian musyawarah. Musyawarah ini berasal dari kata syawara. Oke, musyawarah ini berasal dari bahasa
yaitu syawara, yang berarti apa itu? Berunding. Berunding. Jadi musyawarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang berarti berunding, berkumpul. Nah, jadi musyawarah ini secara istilah adalah jadi musyawarah ini secara istilah adalah sekelompok orang yang berkumpul, berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Bisa, ada yang bisa? Apa itu pengertian musyawarah tadi setelah Ibu jelaskan? Silahkan diulangi. Sekelompok orang berkumpul berunding bersama untuk mencapai tujuan. Ya, bagus ya. Jadi sekelompok orang yang berunding, sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama. Oke, dari pengertian paham Ananda? Paham? Ada yang ingin ditanya? Yakin? Paham berarti ya? Kalau paham kita lanjut ke poin kedua, yaitu dalil tentang musyawarah. Bisa? Oke. Dalil Quran surat Ali Imran ayat 159. Sebelumnya Ibu di sini memiliki audio, silakan didengarkan ya Nanda. Ini. Silahkan disimak ya. Sini Ibu juga ada tulisannya, silahkan diperhatikan. Nanti Ibu suruh Ananda untuk mengulanginya ya. Untuk membacanya, silahkan. Oke, kita ulangi ya Nanda, silahkan disimak ya. Seperti ini. Oke, bisa didengarkan Nanda? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Ada didengarkan tadi baik-baik? Enggak. Mau diulangi lagi? Enggak. Dah, kalau tidak silakan mari kita ulangi secara bersama-sama ya. Oke, silakan diperhatikan. Baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan HP dulu. Tidak ada yang main HP. Silakan dimatikan. Oke. Tidak ada, selama jam Ibu berlangsung tidak ada yang main HP, tidak ada yang makan-makan ya. Silahkan disimak Ibu. Oke. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu baca satu kali, silahkan nanti diulang. Dengarkan Ibu dulu ya. Setelah Ibu membaca, lanjut nanti Ananda membaca ya. Bisa? Bisa. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. lan
Wasyawirhum fil am. Wasyawirhum fil amr. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, ada yang Ibu baca satu kali, setelah itu Ibu meminta Ananda untuk membacanya satu orang saja ya. Silahkan disimak Ibu membacanya. Nanti Ibu tunjuk ya, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wasyawirhum fil am. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Oke, silakan satu orang yang membaca. Rania, silakan dibaca. Dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan qalbi lan Faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. bagus ya, tepuk tangan dulu untuk Rania. Ya, berarti udah bisa ya membacanya semuanya? Bisa? Bisa. Minggu depan Ibu suruh Ananda untuk menghafal lagi ya. Jadi sekarang silahkan disimak pembacaannya. Oke, kita lanjutnya. Berarti ini sudah paham ya Ananda? Udah bisa membaca semuanya? Udah? Oke, kita lanjutkan terjemahannya ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, silahkan disimak Ibu terlebih dahulu ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Oke, fabima rahmatin Ibu terjemahkan ya. Fabima rahmatin, maka disebabkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah, maka bersikap linta, lemah lembut. Maka bersikap lemah lembutlah lahum kepada mereka. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras hati, fazzon ghalizal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras, ghalizal qalbi, keras hati, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauh. Lam faddu, menjauh atau lari. Jadi Ananda, kalau seandainya kita keras hati, kita tidak mau mendengarkan orang kasar, maka orang-orang akan menjauh dari sekeliling kita. Lam faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka dari itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka.
Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil dalam urusan itu. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi di sini kata kuncinya untuk bermusyawarah ini adalah wasyawirhum fil Ini Ananda. Wasyawirhum fil Ini ayat yang menjelaskan tentang musyawarah. Maka bermusyawarahlah dalam urusan itu. Bisa dipahami Ananda? Bisa. Silahkan disimak Ibu. Ibu sudah membacakan artinya tadi. Silahkan siapa yang bisa mengulangi terjemahannya? Silahkan Brita. Ya silahkan. Maka disebabkan rahmat Allah. Ya silakan. Maka disebabkanlah rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu manfaatkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya bagus ya Nanda. Bisa dipahami semuanya tentang penjelasannya? Bisa. Oke. Tentang Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, Quran surat Ali Imran ini turun ketika perang. Ada yang tahu perang apa? Perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud. Ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya mereka akan melaksanakan perang. Namun ketika itu umat Islam mengalami kegagalan atau dia mengalami kekalahan ketika perang itu. Coba Anda sebutkan apa permasalahan yang terjadi ketika perang Uhud itu? Permasalahan pertama apa? Ada yang tahu? Ketika Rasulullah berpendapat untuk bertahan di dalam kota Madinah, tetapi para sahabat banyak yang berkeinginan untuk berperang di luar kota Madinah. Masalah kedua. Ya, bagus ya. Satu-satu dulu kita bahas ya. Nah, jadi ketika itu Rasulullah ingin di dalam kota Madinah, tetapi para sahabat mereka ingin keluar, sehingga terjadilah perpecahan pendapat pada waktu itu, sehingga umat Islam itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud tersebut karena tidak sependapat gitu ya. Tetapi Rasulullah tetap ingin bermusyawarah. Yang kedua apa masalahnya? Silahkan yang kedua Brita. Masalah kedua yang muncul di dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan pengebosan kekuatan umat Islam yang akhirnya sepertiga kekuatan pasukan mundur dari perangan. Ya, bagus sekali. Nah, jadi masalah yang kedua yaitu ada salah seorang pemimpin umat ini, mereka yang di tengah perjalanan mereka melakukan pengembosan atau mereka itu tidak sejalan ketika Rasulullah menyuruh untuk lurus, mereka berbelok. Akhirnya sepertiga dari masyarakat umat Islam atau orang-orang pada saat itu yang ikut berperang, mereka mundur sepertiga sehingga kita mengalami kekalahan. Ada yang tahu masalah ketiga apa lagi? Ada yang tahu? Silahkan dibaca bukunya ya Nanda. Muncul dari pemanah yang
Tunggasi mengendalikan situasi dari bukit, tetapi di tengah-tengah perang kebanyakan dari mereka tidak mengindahkan perintah Nabi dan turun dari bukit sehingga Nabi dan pasukan terluka serta mengalami kekalahan. Ya, keempat muncul bagus sekali ya. Berarti yang ketiga itu yaitu ketika orang-orang pemanah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berada di atas bukit, tetapi mereka malah turun ke bawah sehingga banyak anggota-anggota atau para sahabat yang waktu itu ikut berperang, mereka mengalami luka-luka karena orang pemanah tidak ada di atas bukit. Selanjutnya apa masalah keempat? Masalah keempat muncul dari beberapa pasukan yang lari dari medan pertempuran karena mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tewas. Ya, bagus sekali. Jadi masalah keempat itu muncul ketika para sahabat atau orang-orang yang ikut berperang pada waktu itu, mereka mendapat informasi, mereka mendapat berita bahwa Rasulullah SAW telah meninggal, sehingga mereka takut, lalu mereka pergi berbalik arah sehingga mereka tidak ikut perang karena mereka beranggapan, nah pemimpin kami aja sudah tewas, ngapain pula kami masih pergi. Mereka beranggapan seperti itu. Jadi itulah penyebab kenapa kita pada saat itu mengalami kekalahan. Oke, sampai di sini paham ya Nanda? Paham. Oke, dari ayat ini ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang akan bermusyawarah. Jadi sifat-sifat di dalam bermusyawarah itu ada beberapa sifat yang harus kita ikuti. Coba sebutkan apa-apa saja sifatnya. Dari ayat ini kita sudah bisa mengetahui sifat apa yang harus kita hindari, sifat apa yang harus kita miliki. Yang harus memiliki pemaaf, lemah lembut, dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, mengalahkan itu semua. Ya, benar sekali. Nah, jadi kita harus memiliki sifat penyayang, pemaaf, dan lemah lembut. Fa'fu anhum, dan maafkanlah mereka. Jadi kita itu harus memiliki sifat pemaaf. Kalau seandainya kita tersinggung oleh orang lain, kita tidak boleh langsung marah, tetapi kita harus memaafkan. Bisa ya Nanda? Bisa. Oke, yang selanjutnya sifat apa yang harus kita hindari? Kita harus menghindari sikap keras. Kita tidak boleh keras kepala. Kalau seandainya bermusyawarah itu harus mengikuti keputusan bersama. Tidak boleh suka-suka kita saja. Kita tidak boleh menurut hati kita, mengikuti ego kita saja. Tetapi kita harus memiliki sifat yang apa? Hah? Memiliki sifat yang baik. Tidak boleh kita ego. Bisa ya Nanda? Bisa Nanda? Bisa. Kenapa nih siang kok masih lemah? Semangat ya, masih semangat? Masih semangat? Oke. Kalau masih semangat, silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Nggak ada yang ngantuk ya? Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, setelah Ibu menjelaskan tadi apa pengertian, dalil, terjemahan, penjelasan. Bisa ya? Bisa. Oke, karena anak-anak Ibu semua pada lemas ya. Di sini Ibu akan membuat sebuah ini apa ini? Tidak ada yang bermain ya. Kalau ada yang main HP disimpan dulu HP-nya ya. Ini kertas apa nih? Kertas cinta. Hah? Ya, silakan disimpan Ibu terlebih dahulu ya.
Ananda. Oke. Di sini Ibu memiliki 2 kotak. Yang di sini ada mufradatnya. Di sini nanti ada terjemahannya. Nah, terjemahannya sudah Ibu tuliskan di sini. Tugas Ananda adalah Ananda memilih mufradatnya. Oke. Misalnya ya, Ibu contohkan satu. Misalnya Fabima rahmatin. Rahmah. Berarti di sini rahmat kan? Rahmat. Jadi silahkan Ananda cari di kertas ini misalnya anfaddu. Anfaddu ini apa artinya? Silahkan disesuaikan di sini. Kalau ini anfaddu ini misalnya bersikap berlaku lemah lembut, maka ditaruh di sini. Kalau seandainya dia artinya bermusyawarah, maka diletakkan di sini. Paham ya Nanda? Oke. Di sini Ibu ingin siapa yang dapat, dia duluan ya. Ibu acak dulu kartunya terlebih dahulu. Oke. Linta, siapa bisa angkat tangan? Oke, silakan. Linta, dibuka. Buka. Buka aja. Sini, jadi Linta. Ya, silahkan duduk ya. Oke. Selanjutnya Anfaddu. Ayo yang bisa silakan angkat tangan. Anfaddu. Silakan. Arini. Anfaddu. Oke, selanjutnya syawirhum. Ada yang bisa angkat tangan? Ya, silahkan. Afrita ya. Afrika. Oke. Fazon. Ada yang bisa fazon? Oke. Sudah ditempel ya. Mari kita periksa bersama-sama ya Nanda. Silahkan dibuka bukunya lagi. Linta. Linta ini apa artinya? Berlaku lemah lembut. Berarti benar ya? Benar. Oke. Si fazon. Apa arti fazon? Sikap keras. Benar ya? Benar. Anfaddu. Menjauh mata lari. Benar? Benar. Oke. Selanjutnya syawirhum. Bermusyawarah dengan mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka. Berarti benar semuanya ya? Yes. Oke, siapa-siapa aja tadi namanya tuh Ibu di yang aktif ini ada tambahan nilainya ya. Oke, siapa aja namanya tadi silakan disebutkan. Arini, siapa lagi? Rania, Prita, Keke. Salsa tadi ya? Berarti Rania nih enggak ya salsa. Kesimpulannya magaris-magaris dulu. Oke. Bisa dipahami
dipahami Ananda? Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang mengobrol. Silahkan disimak Ibu ke depan ya. Waktu kita sedikit tinggal lagi nih ha. Oke, di sini bisa dipahami Ananda? Bisa. Oke, sudah kita pengertian udah, dalil udah, terjemahan udah, penjelasan udah. Ibu juga sudah memberikan sedikit kuis, berarti dari yang Ibu lihat berarti Ananda ini sudah mulai menguasai mufradatnya ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis untuk Ananda, tetapi silahkan dicatat ya, nanti dikumpul. Nanti setelah pulang nanti diantar aja ke meja Ibu ya. Oke, silahkan ditulis terlebih dahulu. Nomor 1. Apa pengertian musyawarah? Ya musyawarah. Yang nomor 2, apa persoalan yang terjadi sehingga turun Quran surat Ali Imran ayat 159? Ulang ya, Bu. Ulang lagi ya. Ulang, Bu. Persoalan yang terjadi ketika perang Uhud yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang ketiga, sikap yang harus dihindari dan yang harus dimiliki dalam bermusyawarah. Silakan ditulis. Cukup 3 buah ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya Nanda? Bisa. Oke, kalau bisa, sebagai bukti tanda bisanya, Ibu ingin 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan 1 orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sikap yang harus dilakukan sesuai dengan Mulai dari pengertian musyawarah terlebih dahulu ya. Ada tadi penyimak. Ada. Silahkan Musyawarah pengertian musyawarah. sekelompok orang yang berkumpul berunding bersama-sama untuk mencapai tujuan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya surat Ali Imran ayat 109. Ya, kenapa? Apa yang terjadi ketika itu sehingga turun Quran surat Ali Imran ayat 159 ini? Keterangan Perang Uhud, silahkanlah dijelaskan Ananda. Perang Uhud memberi pelajaran penting bagi umat Islam. harus lain Anda. Strategi yang diterapkan di Perang Uhud merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan Nabi dengan para sahabat. Tetapi Perang Uhud menyisakan kepahitan. Meskipun demikian, Nabi Muhammad dilarang untuk menghilangkan tradisi musyawarah dan perintah untuk selalu mengembangkan tradisi musyawarah dituangkan di ayat ini dalam bentuk perintah. Ya, bagus ya. Sedikit Ibu akan ulas materi kita pada hari ini, yaitu tentang musyawarah. Musyawarah itu secara bahasa berasal dari kata syawara yang berarti berunding. Sedangkan secara istilah adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang mana dalilnya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, ayat ini berkenaan ketika Perang Uhud terjadi, itu ada terjadi 4 permasalahan pada saat itu yang menyebabkan umat Islam mengalami kekalahan. Nah, adapun yang harus kita terapkan ketika bermusyawarah itu adalah kita harus bersikap pemaaf. Yang kedua harus bersikap lemah lembut. Dan kita harus menghindari sikap egois. Sampai sini bisa dipahami ya Nanda? Bisa. Oke, berarti paham ya? Oke, untuk pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang menyantuni anak yatim. Silahkan Ananda baca apa dalil, apa pengertian, silahkan dibaca. Dan ayat ini silahkan untuk dihafal ya Ananda. Oke,
Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi